Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Samsudin Dayan Channel, penggiat dakwah satu ayat. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku, kata Rasul, walaupun hanya satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat. Salawat dan salam sentiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini tepat tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari di mana seluruh umat Islam memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikenal dengan di Indonesia disebut bulan Maulid atau bulan Maulud. Ya. Bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Bulan di mana tempat kita mencurahkan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mencurahkan kerinduan itu bukan saja di bulan Maulid, tapi juga di sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun. Tapi memang sebagian besar umat Islam mengkhususkan di bulan Maulid ini dengan berbagai kegiatan untuk memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah SAW. Bahkan di Indonesia, tanggal 12 Rabiul Awal itu merupakan tanggal merah, ya, hari libur nasional. Begitulah, ya, negara dan bangsa ini memberikan kedudukan yang mulia kepada baginda Rasulullah SAW. Semua orang merindukan kepada Rasul. Kenapa? Karena memang Rasul adalah sosok manusia yang memberikan pencerahan dan penerangan kepada peradaban dunia. 14 abad yang lalu beliau lahir dan membawa misi rahmatan lil alamin, untuk keselamatan, kedamaian, kesejahteraan untuk seluruh alam, bukan saja untuk kaum muslimin, bukan saja untuk manusia, tapi juga untuk seluruh alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Karena ajaran baginda Rasulullah SAW adalah ajaran yang memberikan keseimbangan, keserasian, keindahan, cinta dan kasih sayang, kedamaian terhadap seluruh makhluk Tuhan, bukan saja pada manusia. Oleh karena itulah kita rindu pada Rasul, apalagi pada hari ini, hari di mana beliau dilahirkan 14 abad silam. Banyak sekali gubahan-gubahan syair, puisi, lagu yang dituliskan untuk menggambarkan betapa keindahan budi pekerti Rasulullah SAW. Bahkan Syekh Al-Barjanji bertahun-tahun mengarang sebuah kitab yang kita kenal dengan kitab Al-Barzanji, yang menceritakan tentang keindahan budi pekerti Rasulullah SAW. Dan sebagian umat Islam di Nusantara selalu membacakan isi kitab itu pada bulan-bulan Maulid ini. Sebuah syair lagu juga, ya, pernah dikarang oleh Bimbo bersaudara, yang selalu memberikan ingatan kita kepada kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Dalam bait syairnya, dalam bait lagunya, Bimbo menorehkan rasa rindu kepada Rasul. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu yang tiada terperi, berabad jarak
darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang terasa oleh kita bahwa beliau ada bersama kita, ada di hadapan kita. Meskipun beliau sudah, jasadnya sudah tiada 14 abad yang lalu. Saudara-saudaraku, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun peristiwa yang kita hadapi dalam pergaulan kehidupan, pergaulan internasional yang sekarang ini menyayat hati kita, tapi itu tidak pernah mengubah rasa rindu kita kepada Rasulullah SAW. Setiap hari kita berselawat kepada Rasulullah SAW, baik dalam bacaan sholat maupun dalam kegiatan-kegiatan lain yang kita khususkan untuk menumpahkan rasa rindu kita kepada baginda Rasul. Bersalawat adalah sebuah amalan, sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah dan para malaikat juga bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para ikhwan dan akhwat saudara-saudaraku, mari kita perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengabarkan kepada kita ada 4 kegembiraan yang kita peroleh bagi orang-orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kebahagiaan yang pertama yang kita peroleh dari bersalawat, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang bersalawat untukku dalam sehari 1000 kali salawat, maka dia tidak akan meninggal dunia sebelum dijanjikan untuknya surga. Kabar gembira yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, barang siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali dalam sehari, Allah akan memenuhi 100 hajatnya. 70 diantaranya dipenuhi untuk akhiratnya, dan 30 lainnya dipenuhi untuk hajat dunianya. Kabar gembira yang ketiga yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita, kepada orang-orang yang bersalawat adalah, siapa saja yang bersalawat untukku 10 kali, kata Rasulullah SAW, di pagi hari dan 10 kali di sore hari,
dia pasti mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Dan kabar gembira yang keempat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita semuanya, di mana Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang mengucapkan salam untukku ketika kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, maka tidak seorang pun mengucapkan salam kepadaku, kata Rasulullah, melainkan Allah mengembalikan ruhku dan aku menjawab salam dari umatku itu. Subhanallah. Sungguh luar biasa. Suruh agung amalan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mari di bulan Rabiul Awal ini kita perbanyak salawat kita kepada baginda Rasulullah SAW, dan di hari-hari lainnya, di bulan-bulan lainnya, kita terus meningkatkan salawat kita pada baginda Rasulullah SAW. Mari di bulan yang mulia ini, bulan Rabiul Awal ini, hari ini tanggal 12 Rabiul Awal, kita membaca kembali keindahan akhlak Rasul. Kemudian kita meniatkan dalam diri kita dan berupaya terus-menerus dalam kehidupan kita untuk terus-menerus mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Kita perbaiki akhlak kita, kita perbaiki lisan kita, kita perbaiki tingkah laku kita, sebagaimana Rasulullah SAW membimbing kita untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah insan kamil dan kita semua pengikutnya adalah kopian dari insan kamil itu. Oleh karena itulah di bulan Maulid yang sangat berkah dan agung ini, kita memperingati kelahiran Rasulullah SAW dengan berbagai ekspresi. Tentunya adalah dalam rangka kita mencintai Rasul, mempelajari dan terus-menerus memperbaiki akhlak kita untuk mencontoh perilaku dan akhlak Rasulullah SAW. Keindahan akhlak Rasul bukan saja dikagumi oleh para pengikutnya, tapi keindahan akhlak Rasul juga dikagumi oleh para musuh-musuhnya di kala itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengagungkan akhlaknya Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firman, innaka la'ala khuluqil azim. Sesungguhnya pada diri Muhammad Rasulullah SAW itu terdapat budi pekerti yang agung, yang mulia. Tapi kita sangat miris di tengah umat Islam yang sekarang ini sedang memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, kita sedang dikejutkan kembali sebuah kabar yang menyayat hati nurani kemanusiaan kita. Bukan saja umat Islam, tetapi saya yakin bahwa seluruh agama juga tersayat hatinya ketika para nabi dan orang-orang suci dalam agama tersebut dihina oleh seseorang. Kita tahu bahwa sekarang lagi ramai di publik dunia, ya,
kecaman ya, di berbagai belahan bumi terhadap Presiden Perancis Emmanuel Macron. Ya, suatu peristiwa yang tidak kita inginkan sebenarnya, ya, di mana ini sudah berulang-ulang kali terjadi di negara-negara Eropa. Mereka beralasan demi kebebasan, ya, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan melakukan kegiatan apa saja. Tetapi mereka tidak sadar bahwa kebebasan itu telah menusuk, ya, mencederai, melukai hati orang lain. Dan yang dilukai dan dicerai itu adalah keyakinan, kepercayaan, ya, terhadap Nabi, ya, orang-orang Muslim. Peristiwa yang kita tahu di mana seorang guru di Perancis, ya, menunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW ketika mengajar di kelasnya, dan guru tersebut seharusnya tahu bahwa ada murid-murid yang berkeyakinan atau beragama Islam, ya, di kelas tersebut, yang pastilah akan melukai dan menyayat hati sebagai pecinta nabinya. Pemenggalan, ya, dilakukan oleh salah seorang murid yang beragama Islam karena merasa bahwa itu melukai hatinya dan merusak keyakinannya. Kejadian pemenggalan guru Samuel Paty ini, ya, menggembarkan Prancis karena kecaman yang berlebihan yang dilakukan oleh Presiden Macron terhadap peristiwa itu. Dan peristiwa ini seharusnya tidak terjadi jika seorang kepala negara, seorang perdana menteri atau apa saja dari sebuah negara memahami konsep, ya, toleransi, konsep saling menghormati, menghargai satu sama lain, di mana setiap umat memiliki kepercayaan, memiliki agama, memiliki keyakinan, di mana wilayah itu adalah wilayah yang sangat sensitif, yang tidak boleh, ya, kita masuki areanya, karena itu adalah keyakinan seseorang. Dan itu merupakan hak asasi dari setiap orang untuk memilih keyakinan dan menganut keyakinannya itu. Dan seharusnya setiap orang di muka bumi ini menghormati setiap keyakinan orang lain, ya, saling toleransi dan menghargai, karena kita memang diciptakan oleh Tuhan berbeda dan tidak mungkin kita sama dalam semua hal. Peristiwa kecaman Presiden Perancis yang mengatakan bahwa dia akan terus mendorong agar karikatur baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW akan terus disebarkan, ya, dan membiarkan ekspresi itu berlangsung. Ini mendapatkan kecaman, ya, dari berbagai belahan bumi di kalangan negara-negara Islam. Saudi Arabia mengecam keras tindakan tersebut. Saudi mengatakan kebebasan berpikir dan kebebasan kultural adalah satu hal yang harus dijunjung, ya, dengan segala sikap yang saling menghargai, toleransi dan damai. Namun, ya, Saudi tidak menyebut nama Perancis dalam pernyataan itu. Kecaman itu dikeluarkan juga oleh negara Qatar, Maroko, bahkan Presiden Turki, ya, Erdogan juga, ya, mengeluarkan kecaman keras. Ya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
dan seluruh manusia di jagat raya ini, marilah kita memiliki kesadaran yang sama bahwa kehidupan itu membutuhkan sikap saling harga menghargai, membutuhkan pemahaman bahwa ada keyakinan orang lain yang tidak sama dengan keyakinan kita, dan itu tidak bisa dipaksakan. Di dalam Islam disebut la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan di dalam berkeyakinan terhadap agama. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Keyakinanmu adalah keyakinanmu. Tidak mungkin sama dengan keyakinanku. Kalau kita berbeda keyakinan, agamamu jika berbeda dengan agamaku, tentu aku harus menghormati kamu karena itu adalah keyakinanmu, dan dirimu juga harus menghormati aku karena aku memiliki keyakinan yang berbeda. Seharusnya begitulah kita hidup berdampingan secara damai di muka bumi ini. Dengan keyakinan dan agama apapun di antara kita, seharusnya kita bisa hidup damai, hidup indah, hidup serasi, harmoni. Karena itulah sesungguhnya tujuan dari seluruh agama. Tidak ada agama yang menyuruh kita untuk bermusuhan, berperang, dan tidak ada agama yang menyuruh kita untuk saling menghujat satu keyakinan dengan keyakinan yang lainnya. Jadi ini sebetulnya adalah persoalan perilaku dan akhlak pribadi seseorang yang benci terhadap keyakinan orang lain. Persoalan ini di saat kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW timbul. Memang kita harus tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh biarkan manusia-manusia yang bejat cara berpikirnya, manusia-manusia yang menyimpang dari logika akal sehat, dan kita tidak boleh biarkan ini terus berlangsung di muka bumi, karena kita ingin bumi ini damai, bumi ini indah, bumi ini harmoni. Jadi tidak boleh satu agama melukai keyakinan agama orang lain, apapun alasannya. Marilah kita hidup secara damai. Marilah kita bergaul dalam pergaulan peradaban yang berakhlak, yang mulia. Manusia modern seharusnya adalah manusia-manusia yang berpikir maju. Presiden Perancis hidup di sebuah negara yang sangat modern, tetapi kita sangat menyayangi bahwa cara berpikirnya sangat primitif. Dia tidak mampu menyelami kehidupan kemanusiaan yang memiliki peradaban, yang saling harga menghargai. Oleh karena itu kita menyambut baik kecaman yang juga dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri. Bangsa Indonesia mengecam sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan kecaman itu disampaikan kepada Duta Besar Prancis untuk Indonesia. Pertama, Kemlu telah memanggil Duta Besar Prancis. Kemudian dalam pertemuan itu disebutkan bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan kecaman terhadap pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam. Penghinaan itu adalah melalui pernyataannya tentang karikatur Nabi Muhammad SAW. Para saudara-saudaraku seiman dan sebangsa, mari kita petik hikmah dari kejadian ini. Kadang-kadang manusia lupa
bahwa mulut itu mengandung racun yang berbisa. Mulut siapapun itu, ya, kemuliaan mulut ternyata tidak pada jabatannya. Meskipun seorang presiden, tapi kalau mulutnya kotor, itu menggambarkan bahwa dia adalah seorang yang kotor. Mulutnya jahat, sesungguhnya dia adalah seorang penjahat. Mulutnya keluar omongan-omongan yang membenci, menghina, sungguhnya dia adalah seorang yang hina, yang juga boleh kita benci, ya, orang-orang seperti ini. Kita melawan, kita protes, kita marah, ya, terhadap sikap-sikap yang seperti ini. Tak ada satupun agama yang membenarkan, ya, sikap penghinaan terhadap agama yang lain. Ya. Oleh karena itu, mari kita jadikan peristiwa ini untuk muhasabah bagi diri kita sendiri dan juga bagi sebuah bangsa, ya, bagi para pemimpin, ya, yang memiliki mulut yang sangat menentukan arah suatu bangsa. Bisa kita bayangkan jika seorang presiden memerintahkan rakyatnya untuk membuat karikatur, ya, nabi dari keyakinan agama orang lain. Itu akan diikuti oleh seluruh rakyatnya. Sangat berbahaya mulut pemimpin itu kalau kotor. Ya. Karena itulah Nabi mengingatkan kepada kita, ya, bicaralah yang baik. Ya. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau bicaralah yang baik. Jangan bicara yang menyakitkan hati orang. Jangan bicara menghina orang. Jangan bicara dengan kebencian. Ya. Tapi kalau tidak dapat bicara yang baik seperti itu, Nabi menyuruh kita diam. Begitulah indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betapapun bencinya hati kita, tidak sukanya kita, ya, itu tidak usah kita sampaikan. Diam saja, kata Rasul. Tetapi alangkah indahnya kalau hati juga tidak benci, tidak suka. Dan setiap perkataan itu yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang menyenangkan, kalimat-kalimat yang membahagiakan orang lain. Presiden Prancis adalah presiden sebuah negara modern yang maju, ilmu pengetahuan di sana, tetapi memiliki peradaban yang rendah, peradaban yang melukai setiap hati nurani manusia. Kepada saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kita berkeyakinan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia agung, manusia yang berakhlak, kekasih Allah yang dirindukan oleh semua makhluk, yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Dan kita meyakini siapapun yang menghujat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan murka Allah. Siapapun yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kelak akan mendapatkan, ya, pembalasan dari Allah, akan mendapatkan kehinaan yang dahsyat. Dan kita yakin apapun hinaan terhadap orang-orang yang benci kepada Rasulullah SAW, itu tidak mengurangi ketinggian, keagungan baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu,
Mari kita di bulan Maulid ini meningkatkan kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita terus memperbaiki akhlak kita, mencontoh akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan salawat sebagai amalan rutin kita setiap hari dalam setiap kesempatan dan waktu. Dan mari kita jadikan peringatan Maulid Nabi ini sebagai suatu hari yang mengingatkan kepada kita agar kita terus meningkatkan akhlak kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya kelak berada di padang mahsyar di bawah perlindungan Allah, di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keindahan budi pekerti Rasulullah adalah contoh tauladan bagi kita semuanya. Bagaimana Rasulullah SAW berakhlak terhadap dirinya sendiri, bagaimana Rasulullah berakhlak di tengah-tengah keluarga, bagaimana Rasulullah SAW berakhlak di tengah-tengah masyarakat, bagaimana Rasulullah bergaul dalam sebuah peradaban yang multikultur, multi budaya, multi keyakinan, sebagaimana baginda Rasulullah SAW membangun Madinatul Munawwarah, kota Madinah yang damai, yang harmoni, yang sejahtera, yang indah, yang bisa ditempati oleh seluruh jenis manusia, seluruh keyakinan manusia. Kota Madinah terbuka dan Rasulullah SAW telah meletakkan peradaban madani itu, dan itulah seharusnya yang menjadi contoh tauladan bagi umat manusia, karena tidak ada artinya modernisasi, tidak ada artinya kemajuan ilmu dan pengetahuan dan teknologi jika akhlak dan peradaban manusianya rendah. Ilmu, pengetahuan dan teknologi akan menghancurkan kemanusiaan itu sendiri jika ilmu, pengetahuan dan teknologi itu dimiliki oleh orang-orang yang berperadaban rendah. Oleh karena itu, kejadian demi kejadian yang kita saksikan di muka bumi ini harus menjadi muhasabah kepada kita. Manusia-manusia yang rendah akhlaknya adalah manusia-manusia yang hina, bukan hanya dihina oleh Tuhan, tapi juga dihina oleh makhluk. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari video ini, dan saya berharap Anda ikhlas untuk men-share, membagikan video ini kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita semuanya. Jangan lupa like and comment serta subscribe video ini. Terima kasih. Nasrullah fatun qarib wa basilul mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.